Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan selamat datang kembali di kelas Sosiologi dan Geografi Daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pengantar dari materi Sosiologi dan Geografi Daerah. Di sini kita mulai daripada pengertian desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air atau tanah asal atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah sebagai tanah asalnya, tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan atau melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Sedangkan dari perspektif geografis, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Berdasarkan beberapa pengertian desa tersebut, jelas bahwa pengertian desa menurut para tokoh dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan self community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya ada pengertian kota kecil. Di dalam definisi Bergel disebutkan bahwa kota kecil merupakan pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan pedesaan dalam berbagai segi. Hal yang perlu mendapat tekanan di sini adalah pengertian dominasi. Dalam hubungan ini, kota kecil bukan sekedar kota karena ukurannya yang lebih besar daripada desa, di mana sebuah desa hanya melayani orang-orang pedesaan. Desa tidak memiliki pengaruh terhadap daerah-daerah pertanian sekitarnya, baik politik, ekonomi, maupun kultural. Berikutnya adalah alasan terbentuknya masyarakat. Ada 3 alasan pokok bagi seorang untuk membentuk masyarakat, yaitu yang pertama hidup, yang mencari makan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar. Dan yang ketiga untuk mencapai kemajuan di dalam hidupnya. Dalam pencapaian kemajuan dalam hidup, di sini terdapat A. Gejala desa pertama dibentuk adalah desa pertanian. Kemudian yang kedua atau B, adanya desa di tepi laut dan sungai-sungai besar. Di sini terbentuk desa-desa perikanan dan pelayaran atau disebut dengan masyarakat pesisir. Berikutnya adalah berkaitan dengan ilmu geografi. Di sini ada beberapa pengetahuan yang kita akan peroleh dari pemahaman terhadap geografi. Di antaranya adalah pengetahuan tentang tempat, kemudian pengetahuan tentang peta, kemudian pengetahuan tentang bagaimana kita menganalisa atau menganalisis serta menginterpretasikan data, kemudian pengetahuan ataupun kemampuan di dalam melakukan penelitian, kemudian kemampuan di dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta bagaimana kita bisa memberikan pendapat atau argumen terkait dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan geografi daerah. Berikutnya adalah tentang karakteristik daerah Provinsi Lampung. Ini bisa kita lihat secara gambaran dari saat ini terdiri dari 15 kabupaten, 13 kabupaten
dan 2 kota. Kemudian khusus untuk Kota Barat Lampung, di sini terdiri dari beberapa kecamatan, ada 20 kecamatan, serta 126 kelurahan. Nah, sebenarnya bagaimana kaitan daripada ilmu sosiologi dan geografi daerah tersebut terhadap dunia usaha ataupun bisnis? Ada beberapa pertanyaan. Di sini terdapat 2 pertanyaan besar, yaitu yang pertama tentang siapa, di mana, kemudian apa yang dia lakukan atau rencanakan dan mengapa usaha tersebut dia laksanakan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang berapa, kapan, dan bagaimana suatu bisnis itu dilaksanakan. Demikian pada materi pada sesi yang kedua atau pertemuan yang kedua yang kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya.